Video ini adalah contoh bahwa bentuk otot tidak selalu menggambarkan kekuatan otot. Ketika Pak Tukang mengangkat 4 semen dengan mudah, bodybuilder sangat kesusahan. Ketika mengangkat dengan satu tangan, bodybuilder tidak bisa mengimbangi kekuatan Pak Tukang yang memiliki otot lebih kecil. Contoh video lagi, bisa kita lihat di sini tukang semen mengangkat 3 karung dengan berat 150 kg dengan satu tangan tanpa sabuk di perutnya. Mengangkat mesin mobil yang memiliki berat sekitar 120 hingga 160 kg dengan tangan kosong. Sedangkan kita jika ingin squat di gym harus pakai belt pengaman, dan itu pun cukup susah untuk mencapai berat 100 ke atas. Tapi pertanyaannya, kok bisa begitu? Kenapa otot yang lebih kecil bisa lebih kuat dari otot yang lebih besar? Kenapa besarnya otot tidak menggambarkan kekuatan otot? Untuk menjelaskan itu, mari kita cari tahu bagaimana otot kita bekerja. Aku akan jelaskan dengan bahasa seperti anak TK. Di suatu hari ketika latihan, si A ingin melakukan weighted pull up seberat 20 kg. Pertama, otak adalah seorang bos di sini yang kerjanya hanya memerintah. Sedangkan otot kita seperti tambang kawat yang bisa ditarik untuk menggerakkan lengan. Dan di tubuh kita ada Pak Tukang atau motor unit memiliki fungsi untuk menarik kawat agar otot bisa bergerak. Semakin berat beban yang diangkat, maka otak akan lebih banyak memanggil Pak Tukang. Jika pull up mau dilakukan, otak akan mengirimkan sinyal ke Pak Tukang. Kang Tukang, aku ati pull up 20 kilo ini. Butuh tenaga sakmene ngangkat beban 20 kilo. Dan Pak Tukang pun merespon, siap tak otak? Wis tak siap no arek-arek iki. Gari ngenteni perintah sampean, kapan eksekusi nih. Kemudian otak menentukan jadwal eksekusi dan akhirnya terjadi mekanisme gaya menarik otot yang melibatkan kalsium, aktin, dan myosin. Pull up pun dilakukan sebanyak 7 repetisi. Loh bang, Pak Tukang ini nggak dikei surya, panganan, gorengan, dan uang harian. Itu adalah ATP atau adenosin trifosfat, merupakan molekul energi utama yang digunakan oleh Pak Tukang untuk menggerakkan dan mengistirahatkan otot. Setelah melakukan 7 repetisi pull up, keran kalsium ditutup kembali, kalsium dipompa ulang menggunakan ATP, myosin melepaskan aktin, dan otot kembali ke posisi panjang semula. Atau bahasa simpelnya, tukangnya laut, waktunya istirahat zuhur. Para tukang ini memiliki 2 jenis. Kita akan pahami dan nanti akan menjawab pertanyaan kenapa orang yang kecil bisa lebih kuat dari orang yang memiliki otot lebih besar. Kenapa bentuk otot yang besar tidak menggambarkan kekuatannya? Penemuan 2 jenis tukang ini dilakukan oleh ilmuwan yang bernama Elwood Henneman atau biasa dikenal dengan Henneman Size Principle. Di tahun 1957, Henneman mempublikasikan sebuah penelitian yang menjadikannya sebagai pionir yang telah meletakkan dasar pemahaman bahwa otot-otot kita direkrut dan dikendalikan oleh sistem saraf. Pada makalah penelitian tersebut, Henneman menjelaskan bahwa motor neuron direkrut berdasarkan ukuran dan terdapat 2 jenis motor unit atau Pak Tukang yang bertugas untuk menarik kawat sehingga otot bisa bergerak. Yang pertama, tukang kecil atau motor unit kecil yang menggunakan serat tipe 1. Tenaganya tidak sekuat tukang besar, tapi sangat tahan lama. Dipanggil duelan oleh bos atau otak untuk beban ringan dan aktivitas panjang. Contoh olahraga yang lebih banyak menggunakan motor unit kecil seperti pelari maraton, Ironman, sepeda jarak jauh yang sangat-sangat mengandalkan ketahanan, repetisi tinggi dengan beban ringan. Kedua, tukang besar atau motor unit besar menggunakan serat tipe 2 atau fast twitch. Tenaganya sangat kuat, bisa mengangkat beban berat, tapi lebih mudah lelah. Baru dipanggil ketika beban sudah semakin berat. Contoh olahraga atau gerakan yang lebih mengandalkan tukang besar atau serat tipe 2, seperti squat, bench press, weighted pull up, weighted dips, sprint, lomba sepeda jarak pendek. Salah satu alasan kenapa kuli bisa mengangkat mesin mobil dan semen 150 kilo adalah perbedaan penggunaan serat antara tipe 1 dan tipe 2. Studi menunjukkan orang yang melakukan sprint atau lari cepat butuh tenaga eksplosif dan besar akan mengurangi 6% serat tipe 1 dan meningkatkan 12% serat tipe 2. Sebaliknya, orang yang dilatih sepeda dan lari jarak jauh membutuhkan ketahanan atau endurance, serat tipe 1-nya meningkat 12% dan 17%. Dan individu dengan dominasi serat tipe 2 cenderung akan lebih bisa untuk mengangkat beban berat secara eksplosif. Di gym kan ada orang yang latihan bench press, deadlift dengan beban berat. Apa itu tidak cukup untuk mengangkat semen ataupun mesin? Kita masuk pada chapter SAID, Specific Adaptation to Impose Demands.
merupakan konsep yang menjelaskan bahwa tubuh akan mengadaptasi tergantung apa yang kita latih. Hal ini memaksa tubuh kita untuk beradaptasi seperti adaptasi neuromuskular. Bagaimana tubuh ketika mengangkat beban akan mengajarkan otak dan sistem saraf dalam merekrut unit motor yang lebih efektif. Belum lagi adaptasi teknik. Bagaimana kita akan beradaptasi terhadap teknik dalam mengangkat beban. Contohnya seperti kuli tidak akan kuat jika disuruh squat. Sebaliknya bodybuilder juga tidak akan kuat ketika disuruh mengangkat semen ataupun mesin mobil karena dibutuhkan adaptasi teknik mengangkat beban. Dan faktor ketiga adalah kualitas otot dan perbedaan tujuan. Untuk memahami kualitas otot, kita harus mengerti apa itu GSE, Cross Sectional Area, artinya luas penampang otot. Bisa kalian bayangkan seperti kita memotong otot dan melihatnya dari samping. Nah, semakin besar lingkaran ini, maka semakin besar ukuran otot secara visual. Lalu, apakah ada bedanya Bang antara kualitas otot kuli sama bodybuilder? Kalau studi yang membandingkan antara bodybuilder dengan kuli, tentu tidak ada. Studi di sini membandingkan kualitas otot antara bodybuilder dengan powerlifter. Mengingat powerlifter menggunakan repetisi rendah dengan beban yang sangat berat. Studi menunjukkan, meski otot bodybuilder punya visual atau GSE yang lebih besar, tapi specific tension atau gaya persatuan GSE otot bodybuilder justru lebih rendah dibandingkan powerlifter. Jadi simpelnya, meskipun bodybuilder memiliki otot yang lebih besar, tetapi tenaga per sentimeter ototnya lebih kecil dibandingkan kuli atau atlet powerlifter. Sebaliknya, tukang atau powerlifter mungkin ototnya tidak sebesar bodybuilder, tapi mesinnya atau tenaga per sentimeter ototnya lebih efisien dan bertenaga. Hal itu menjelaskan bahwa besarnya otot adalah hal yang berbeda dengan kekuatan otot. Kenapa kualitas otot bodybuilder dengan kuli bisa berbeda Bang? Ya karena tujuannya berbeda pula. Bodybuilder bertujuan untuk mengejar pertumbuhan otot, melakukan 6-12 reps. Memang ada beberapa bodybuilder yang menggunakan beban berat dengan reps rendah, tapi rata-rata mereka menggunakan reps 6-12. Lihat saja pada video latihan Ronnie Coleman. Beliau hanya beberapa saja melakukan reps rendah seperti squat 363 kilonya. Rata-rata di videonya beliau menggunakan 6-12 reps. Kemudian Tom Platz yang sangat suka reps tinggi menggunakan beban ringan. Dan Jay Cutler yang suka 10 hingga 12 reps. Belum lagi penggunaan steroid yang akan menambah bentuk otot secara visual. Dan pastinya bodybuilder memperhatikan 3 makronutrisi. Sedangkan tujuan kuli adalah bertahan hidup, tidak memperhatikan apa itu repetisi, dan tidak mungkin juga mengangkat beban secara berurutan seperti di gym. Jika kalian ingin melamar pekerjaan mengangkat semen, ya pasti langsung disuruh mengangkat semen seberat 50 kilo. Jika tidak kuat, ya jangan melamar pekerjaan sebagai tukang semen. Kuli juga tidak memperhatikan apa itu makronutrisi, apalagi steroid. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Jika kalian punya alasan kenapa kuli bisa lebih kuat daripada bodybuilder yang memiliki otot lebih besar, atau memiliki pengalaman melihat sendiri bagaimana kekuatan kuli, coba tulis komentar di bawah. Aku akan senang membacanya. Terakhir, jika kalian suka video ini, mungkin kalian akan suka 2 video di samping ini.